Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kori Kasus by Radar Depok, di channel Radar Depok. Jadi teman-teman, kali ini kita lagi bahas apa, Bang? Banyak yang terjadi di wilayah-wilayah, Dinamika di wilayah sendiri. Ya, nano-nano ya sebetulnya. Ya, sebenarnya ini program bagus, program bantuan lah dari kementerian sendiri ya. Ini program PTSL. Oke, jadi sebetulnya PTSL ini program dari BPN ya, Kantor Pertanahan. Jadi panjangannya tuh pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sebetulnya bagus sih, karena kan emang menyasarnya untuk warga yang pengen ngurus sertifikat tanah ya, cuman terbatas dari segi ekonomi ya, Kak. Ya, saat ini dari awal bulan deh kayaknya sih, apa pertengahan bulan ini di Depok nih ada program tersebut, dan hanya di kelurahan yang terpilih, tidak semua kelurahan ya. Iya. Jadi kemarin itu kalau nggak salah ada 5 kelurahan, ada Cipayung Jaya, Ratu Jaya, Cilangkap, Cimpaen, sama daerah Cinere, gue lupa deh namanya apa. Oke. Daerah ujung. Nah, jadi kenapa dipilihnya kelurahan-kelurahan itu? Karena ada peraturannya. Jadi wilayah yang di bawah 60% Penduduk tanahnya itu belum bersertifikat. Oke, tanahnya belum Jadi bersertifikat. baru dilaksanakan di situ gitu. Kalau misalnya lebih dari 60% nggak bisa. Oke. Jadi harus di bawah 60% baru bisa dilaksanakan di wilayah Program tersebut tersebut, programnya. Jadi hanya wilayah-wilayah kelurahan. Jadi di luar itu coba jangan berarti kelurahan gue termasuk juga tuh ya, kelurahan rumah gue Ratu Jaya. Iya. Ya, jadi sebetulnya bagus juga sih, kita harus apresiasi, karena ini kan bukan ngomongin seputar sertifikat doang ya, karena masyarakat jadi punya kejelasan dan kepastian sesuai landasan hukum nih, status tanahnya gitu. Ini penting nih di Perlu lah. sertifikat. Iya, Ya. kayak orang yang mau ikutan RTLH tuh salah satunya juga harus punya sertifikat sih. Harus, Ya, kalau iya. masih tanda kutip girik gitu nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Dan kalau dari undang-undangnya sendiri sudah ada ya. Ada dong pastinya. Terus untuk biayanya juga, ini udah dituliskan ya, biayanya itu sebesar 150.000. Itu ada di SKB 3 Menteri nomor 25, SKB 5 nomor tahun 2027. Jadi 150.000 itu sebenarnya digunakannya tuh kayak untuk keperluan patok tanah. Oke, administrasi lah ya. Lebih Udah ke include lah administrasi. semuanya. Ya harusnya Jadi gitu. udah bersih segitu ya. 150.000 ya. Jadi Iya, di luar itu berarti pungli. Pungli. Kita bisa bilang pungli Pungutan ya itu. liar ya. Karena ada peraturannya loh gitu loh. Jangan sampai masyarakat dikenakan biaya lebih dari 150.000 itu. Sama si mafia-mafia ini guys. Nah, Pada faktanya di lapangan sendiri gimana, Boy? Pokoknya tonton terus. Nah, belum lama ya. Ya kalau saat ini kan di wilayah yang gua jajaki gitu ya. Kebetulan memang banyak terjadi di wilayah liputan Kak Agnes, teman-teman gitu. Kebetulan tuh 4 wilayahnya itu di wilayah gue ya kan. Jadi kita bahas yang mana dulu nih? Kelurahan mana dulu nih? ya kita ambil ininya aja lah. Mereka kuotanya kurang lebih 1.000 satu kelurahan nih. Lumayan lah, gede banget, banyak banget lah itu 1.000 tanah ya, 1.000 ini sertifikat harusnya gitu kan. Jadi kalau kemarin gue ke Cimpaen. Oke. Cimpaen itu dibagi jadi 3 kali pertemuan. Apa sih namanya? 3 kali Ronde, 3 ronde apa nih? Itulah pokoknya. 3 apa ya? Jadi mungkin yang Rombel ya? 3 rombel mungkin bisa ya. Sekolah. Ya, jadi yang pertama ini 300. Terus tapi lebih cepat kalau ini nih. Jadi sertifikatnya lebih cepat jadinya. Karena kan biasanya tunggu setahun atau tunggu berapa bulan gitu kan. Kalau ini cuma 2 minggu udah jadi.
Oke, jadi memang peraturan terbarunya tuh lebih cepat gitu. Enggak, kalau yang terjadi nih karena Oke. Cimpalan ini pilot project. Oke. Pilot project. Jadi kan kemarin hari Jumat 2 minggu sebelum hari Jumat kemarin ini itu dia mulai pertama. Nah, terus di Jumat kemarin udah jadi yang rombel pertama udah jadi. Nah, ini yang rombel kedua. Nanti 2 minggu lagi rombel ketiganya gitu. Oke, jadi dijadiin bertahap tuh ya berarti bertahap. ya. Gitu. Nah, kebetulan di Cimpanan ini di Depok yang pertama, maksudnya yang dimasukin pertama gitu. Dia lebih cepat juga jadinya. Terus ya warganya memang antusias banget ya. Karena tahun sebelumnya juga Cimpanan juga dapat juga karena mungkin memang banyak banget tanah yang belum Karena kan bersertifikat Belum Belum berstatus ya. Di sono kan kayak desa gitu, masih Iya, tanahnya masih banyak. Masih banyak masih sawah banyak Masih tahu. sawah. Terus ya banyak lah ya. Cuman yang kita perlu tekankan jangan sampai masyarakat nih tidak tahu sebenarnya biayanya berapa. Oke. Ini jadi permainan juga untuk orang-orang yang biong-biong tanah ya. Jadi kemarin itu ada warga lah ya. Kenal lah gue gitu kan. Sempat ngobrol-ngobrol. Dia ikut PTSL tapi yang tahun kemarinan. Iya. Dia minta tolong nih sama orang. Minta tolong. Dipikirnya dia bukannya ikut PTSL. Yang biasa gitu kan. Dia bayar lumayan besar puluhan juta. Ternyata kok belum jadi-jadi. Ternyata diikutinya PTSL. Kan kurang ajar. Jahat sih itu. Iya. Udah habis puluhan juta nungguinnya PTSL. Ya udah, ya mau gimana gitu kan. Nah, yang terjadi itu di wilayah banyak yang kayak gitu kan. Terakhir juga tuh bukan terakhir, maksudnya kemarin juga ada di Harjamukti ya, kayak begitu juga ya. Kayak gitu juga. Jadi ada orang yang oknum lah menawarkan diri untuk bisa membuat sertifikat kayak gitu. Jadi Dan itu merupakan warga situ atau seperti apa? Si oknum ini. oknum itu dibilang warga situ sih Bukan ya. Jadi dia apa ya? Menawarkan jasa kayak dia ini membawa-bawa nama apa ya? Pemerintahan gitu. Bukan, enggak sih, cuman ya, nih gue deket sama si ini, gue deket sama si ini gitu. Gue bisa nih, lo mau nggak kayak gitu? Lo mau nggak gue bantu? Lu tinggal bayar segini, nanti gue selesain. Lu nyiapin ini udah tinggal jadi dah nanti pokoknya. Tapi pada faktanya ada yang udah hampir 7 tahun belum jadi-jadi. Oke, berarti kuncinya asbun aja tuh orang ya. Oknum itu. Iya. Baik, jangan terlalu percaya banget dan kita harus cari tahu dulu nih sebelumnya seperti apa program ini. Iya. Gitu kan. Jangan sampai masyarakat dengan mudahnya percaya. Nah, malah bahkan di Harjamukti itu tuh ada yang warga udah menyerahkan semua sertifikat surat-surat asli. Oh iya, Pak. Surat-surat asli udah diserahkan semua, uang juga udah bayar, sampai sekarang belum jadi. Yang gua kaget kemarin pas liputan audiensi, ada salah satu korbannya yang mengalami kerugian sampai 40 juta. Katanya dia udah beli berapa puluh materai, udah menyiapkan ini ngukur kan juga harus ada saksi, harus ada ya segala macem lah. Udah begitu sampai sekarang belum ada kepastian. Makanya dia menuntut dia pengennya sih ada kepastian hukum lah. Dia pengen ada kayak gitu. Kalau enggak uangnya bisa dikembalikan. Nah, ternyata yang gue dengar ya orang ini ya enggak hanya berjanji aja gitu pengen mengembalikan uang. Dan korbannya banyak ya Dik ya? Ada berapa ratus? Yang datang sih kemarin sekitar 35 orang. Itu aja dengan nominal yang berbeda pasti ya. Pasti beda-beda. Ya, pas gua tanya, ini sebenarnya lebih banyak lagi. Satu RW itu bisa 120-an. Wow. Ya ampun. Bayangin kalau kita ambil rata-rata misalnya 1 juta, 1 juta 120 orang dikali 120 12 juta 120. Apa nggak penuh itu kantongnya ya? Gimana tuh ya? Gimana guys?
apalagi PTSL. Kalau ikut PTSL kan cuma 150.000, itu perlu banget ya. Maksudnya warga nih jangan sampai Terulang kembali dibohong-bohongin. ya. Iya, jangan sampai dibodoh-bodohin gitu. Oh ini biayanya sekian. Iya. Enggak. Sebenarnya kalau ikut PTSL yang bener ya, itu 150.000. Itu udah masuk materai, udah masuk pengukuran patok tanah, kayak gitu-gitu. Kalau loh. melihat case seperti ini ya, dan aparatur kelurahan tuh mesti perhatikan juga nggak sih? Iyalah, pasti. Bukan hanya aparatur kelurahan, ini menarik harusnya ya dari pihak Kejaksaan Negeri, karena ini kan program resmi dari pemerintah, dari kementerian langsung. Diawasi, Harusnya diawasi banget sama Kejaksaan Negeri. Karena kemarin juga tuh yang di Harjamukti Kejaksaan udah mulai turun. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai main-main nih pemerintahan juga nih di kelurahan ataupun di ya orang-orang lah gitu kan, maksudnya jangan apa ya, mengambil kesempatan. Tapi sebenarnya kalau pengurusan tanah sebenarnya udah apa ya? Udah nggak bisa ditutup mata sebenarnya. Udah pasti ada. Pasti sebenarnya. Kayak ada celah kosong buat ya, banyak biong-biong tanah kan, makanya kan. Di apalagi ya itu di daerah Tapos tuh, di Kecamatan Tapos itu biong-biongnya. Dan masyarakat juga gimana ya? Dia mungkin nggak tahu sosialisasinya, nggak tahu apa, jadi mungkin dia percaya aja sama orang yang sini gue penting gue bayar segini, padahal dia tuh rugi banget gitu, dan dia belum tahu itu bener apa enggak, dan dia juga nggak bakalan menyangka kalau akhirnya ke sana. Iya. Ya, sebetulnya tips yang pertama harus pahami dulu siapa orang yang mau mengurus ya, dan yang kedua nominal administrasi untuk mengurus PTSL tersebut yang hanya cuma 150.000 ya seharusnya. Jadi kalau misalnya ada program PTSL nih ya di kelurahan, dari kelurahan sendiri kan dari BPN ke kelurahan. Nah, kelurahan ini sosialisasi ke warga-warga. Kalau emang ada program PTSL di kelurahannya ini, itu pasti bersurat. Pemberitahuannya pasti bersurat ya. Jadi jangan cuman lewat omongan, lewat mulut. Soalnya kejadian yang di Harjamukti itu hanya sebenarnya mulut ke mulut. Iya, sebenarnya PTSL itu nggak ada di kelurahan Harjamukti itu gitu kan. Makanya hanya lewat mulut ke mulut. Bahkan ditanya lurahnya pun waktu itu ya di Harjamukti, lurah nggak tahu menau. Gitu ya, karena memang tidak ada program itu di kelurahan Harjamukti gitu harus loh. dikuatkan sih sosialisasi ya, maupun itu tujuannya apa, berkas yang harus disiapin apa, nominalnya, dan nantinya tuh impactnya masyarakat dapat terbantu gitu, bukan malah apa ya, kayak memberikan ruang kosong untuk mafia ini masuk gitu. Dan juga masyarakat juga harus apa ya, udah mulai terbuka lah, harus mencari tahu, jangan mudah percaya sama seseorang, atau ya misalnya biaya segini nih, ini buat apa aja nih rinciannya ya, oh ini. Mendingan terang-terangan, bang misalnya nih ya, bang ini kan biayanya 150, nah aneh nggak sih abang uang kopi berapa, misalnya mendingan kayak gitu ya. Itu kan ada unsur tolongnya, ada unsur jasanya. Itu udah normal sih, karena kan semua gitu, butuh capek ya. Kalau kayak gitu kan terang-terangan lebih terbuka, lebih enak gitu kan. Jadi orang bagus. Yang ngasih juga ikhlas gitu kan, bukan jangan mengatasnamakan, yang mengatasnamakan segini, makanya biayanya segini loh. Di undang-undangnya udah ada, SKB 3 Menteri itu udah jelas biayanya berapa gitu. Iya, betul sekali guys. Ya makanya ini kan salah satu orang males mengurus-ngurus hal kayak gini nih. Pertama lama mungkin prosesnya, kedua mungkin dia berbayang biayanya mahal, makanya masih banyak orang-orang yang udahlah, gue nggak usah diurus lah, ngapain gitu-gitu. Ya begitulah, makanya ya kita harapkan sih PTSL tahun ini di 5 kelurahan itu berjalan dengan baik ya, dan sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada warga yang merasa keberatan dikenakan biaya lebih besar. Kita dengar. Dan di program PTSL selanjutnya mungkin jangan sampai warga nih salah menangkap sih ya kan, karena kan itu
cuman segitu mestinya, kenapa harus mengeluarkan biaya yang besar dan kerugian bahkan ya. Itu dia. Hasilnya nggak dipegang tapi gitu. Siap-siap aja kalau misalnya emang kayak gitu mah lurahnya tuh diperiksa sama Kejari. Jadi terong bakar lurahnya ya. Gak hanya lurah ya perangkatnya lah, perangkat kelurahan gitu kan. Karena kan, Aparatur ya. karena kan mereka pasti kerjasamanya sama itu kan, jangan nggak hanya orang-orang BPN kelurahan gitu kan. Betul. Jadi Kejari akan turun kalau memang ada yang seperti itu gitu. Dan kami juga sebagai wartawan juga pasti mantau terus ya. Pasti. Kami konfirmasi langsung guys. So, Ya, nantinya. gitu. Apa Anda sebagai calonnya juga? Waduh, Enggak lah, kalau jadi kalau kantong saya udah penuh bang, nggak keluar seminggu nggak apa-apa. Tapi kan enggak dong. Oke guys, jadi makasih banget buat kita mengkritisi yang ada sekarang ini. Kita juga jadi apa ya, partner lah buat masyarakat ya kan. Jadi kalau memang ada ditemukan yang pungli-pungli seperti itu gitu kan di luar itu, boleh komen, oke? kalau nggak lapor di admin sosial media Radar Depok. Intinya pembuatan IG-nya. sertifikat itu mudah dan murah. Harus. Oke, bye-bye. 150.000 doang ya. Oke, Jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe. Bye. makasih guys.